Hai semua, aku Mantra. Selamat datang di Piring Gantung. Aku akan kembali membawakan cerita mistis, dan semoga cerita ini bisa menemani malam kalian. Pernahkah kamu mencium aroma yang seharusnya harum dan nyaman, namun justru membuat bulu kudukmu merinding? Ini cerita tentang Lastri, seorang wanita parubaya yang berumur lebih dari 50 tahun. Dia tinggal di sebuah perkampungan yang sepi, tenang, dan hampir tak tersentuh hingar-bingar kota. Lastri tinggal sendirian, kurang lebih sudah 2 tahun semenjak kepergian mendiang suaminya, meninggalkan dirinya bersama sebuah rumah tua yang kusam dimakan usia. Cat dindingnya memudar, lantainya dingin, dan atapnya mulai ditumbuhi lumut. Di sanalah Lastri menjalani hari-harinya, ditemani kenangan dan sebuah misteri yang tak pernah terpecahkan. Wangi melati yang selalu muncul di kala senja. Wangi itu bukanlah bagian dari kenangan lama. Ia adalah kehadiran baru. Muncul tak lama setelah suaminya meninggal 2 tahun lalu. Pada awalnya, wangi itu dianggap biasa saja. Mungkin terbawa angin dari kebun tetangga, atau sisa parfum orang lewat. Namun, keanehan mulai terasa ketika Lastri menyadari bahwa aroma pekat itu selalu muncul di satu tempat, yakni di ambang pintu dapur. Dan wangi itu muncul selalu pada waktu yang sama. Kala matahari mulai condong ke barat, perlahan tenggelam di balik bukit. Tepatnya saat azan maghrib memecah kesunyian. Wanginya pekat, seolah ribuan kuntum melati mekar serentak di sana. Padahal, di sekitar rumahnya kosong, tak ada sebatang pun pohon melati, apalagi di halaman belakang yang kering. Lastri mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya. Mungkin ada aroma dari kebun seberang yang terbawa angin. Namun, keanehan itu terus berlanjut. Malam demi malam, hari demi hari, semakin lama, wangi melati itu tak lagi datang sendirian. Kini, terdengar suara helaan nafas yang sangat halus. Nyaris tak terdengar, seolah ada seseorang yang berdiri persis di balik pintu dapur itu. Sesekali, Lastri memberanikan diri. Ia sedikit mengintip, tapi ternyata kosong. Hanya kegelapan pekat halaman belakang dan siluet pohon mangga tua yang melambai-lambai di hembus angin. Suatu sore, Rini, putri dari Lastri, datang berkunjung dari kota. Ia menginap selama seminggu menemani ibunya. Saat senja tiba dan wangi melati itu menyeruak, Rini mengerutkan dahi. "Bu, kok bau melati kuat sekali ya? Apa ibu menanam melati?" tanyanya polos. Lastri hanya tersenyum tipis, sembari mengalihkan topik. Ia tak ingin Rini tahu tentang keanehan ini dan menjadi tidak nyaman. Namun, dalam hati ada sedikit kelegaan. Setidaknya, ia tahu ia tidak sendirian merasakannya. Beberapa hari berlalu, dan Rini telah kembali ke kota. Namun, kehadiran itu semakin berani. Wangi melati tak hanya pekat, kini mulai disertai dengan bisikan-bisikan lirih.
bukan kata-kata yang bisa dimengerti. Lebih seperti gumaman kuno atau lantunan lagu yang sangat pelan, dinyanyikan dengan nada lesu dan sedikit sumbang. Suara itu berasal dari ambang pintu dapur. Seolah-olah ia berbisik langsung ke daun pintu. Lastri mulai merasakan ketakutan yang nyata. Setiap senja, saat azan berkumandang, ia akan gemetar. Ia tak berani lagi beraktivitas di dapur. Ia akan duduk diam di ruang tamu, memejamkan mata, dan menunggu wangi serta suara itu menghilang. Namun, terkadang bisikan itu terasa begitu dekat. Seolah-olah ia bukan lagi di luar pintu, melainkan sudah di dalam rumah. Berbisik di telinganya, seakan menghembuskan udara dingin yang tak masuk akal di lehernya. Padahal, jendela tertutup rapat. Keanehan pun terus berlanjut. Dan puncaknya terjadi pada 2 minggu yang lalu. Sore itu, hujan turun begitu deras. Petir menyambar-nyambar, dan listrik padam karena cuaca buruk tersebut. Di kala itu, hanya ada cahaya remang-remang dari lampu minyak di ruang tamu. Lastri sendirian, memanjatkan doa, mencoba menenangkan hatinya. Saat ia sedang berdoa, ia melihat Rini, anaknya, melintas menuju dapur. Rini memang sempat berkata akan mengambil air minum. Tapi, insting seorang ibu langsung muncul. Ia khawatir entah mengapa. Dengan langkah tergesa, Lastri mengikuti, berniat memberitahu Rini agar tidak mendekati area dapur. "Nak, jangan ke dapur," panggil Lastri. Suaranya sedikit bergetar. Namun, saat ia tiba di ambang pintu dapur, yang biasanya menjadi tempat munculnya wangi melati, tidak ada siapa-siapa. Dapur gelap dan kosong. Lastri pun diam terpaku. Kesadaran menghantamnya bagai palu godam. Ia lupa bahwa Rini sudah kembali ke kota 3 hari yang lalu. Pandangannya kosong menatap dapur yang gelap. Tepat saat itu, wangi melati itu muncul kembali. Lebih kuat dari yang pernah ia rasakan. Menyengat, membuat Lastri mual. Dan bisikan itu kini bukan lagi gumaman. Bisikan itu memanggil namanya. Suara itu terdengar parau, serak, namun entah mengapa terdengar familiar. Seolah-olah suara itu adalah seseorang yang pernah dikenalnya, namun hilang dalam ingatannya. Lastri terpaku di tempat, kakinya terasa tertanam di lantai. Matanya beralih ke jendela kaca ruang tamu yang gelap, memantulkan bayangan dirinya sendiri. Dan kemudian ia melihatnya. Sebuah bayangan samar. Tidak jelas, namun ia bisa merasakan bentuknya. Sosoknya seperti wanita kurus, berdiri tepat di belakang pantulannya di kaca. Rambutnya panjang, terurai menutupi wajahnya. Lastri tidak melihat matanya, namun ia bisa merasakan tatapan dinginnya. Jantung Lastri berdebar tak karuan. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wangi melati itu semakin menusuk, dan bisikan tersebut semakin jelas. Semakin dekat,
Seolah-olah wanita di belakangnya sedang berbisik langsung ke telinganya. Lastri memejamkan mata rapat-rapat. Ia merapal semua doa yang diingatnya, berharap sosok itu pergi. Ketika ia memberanikan diri membuka mata, bayangan itu sudah tak ada lagi. Jendela kaca hanya memantulkan bayangan dirinya sendiri yang gemetaran. Wangi melati itu memudar perlahan, digantikan oleh bau tanah basah selepas hujan. Sejak sore itu, Lastri tak pernah lagi merasa sendirian di rumahnya. Setiap senja, wangi melati itu tetap datang, diikuti bisikan lirih dan hembusan dingin. Ia tak pernah berani menengok ke belakang lagi saat ia berdiri di depan jendela di malam hari. Lastri tak tahu apa yang ada di balik wangi melati itu, atau siapa yang memanggil namanya. Ia hanya tahu makhluk itu ada dan akan selalu menunggunya setiap senja. Seolah-olah ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari rumah itu. Mungkin sebuah janji yang tak pernah terucapkan, atau mungkin sebuah kehadiran yang tak akan pernah pergi. Dan Lastri hanya bisa menjalani sisa hidupnya ditemani oleh teror tak kasat mata di rumahnya sendiri.